Selamat sore, menjelang sore, Bapak, teman-teman, Pak Ganda yang terhormat. Terima kasih telah menjadi moderator untuk acara hari ini yang saya awalnya diundang oleh Pak Ben Vano untuk kegiatan guest lecture hari ini. Jadi tadi Bapak juga menceritakannya mungkin agak banyak ya. Saya izin untuk share screen untuk diskusi hari ini. Jadi semoga teman-teman juga bisa menikmati diskusi hari ini. Dari apa yang bisa saya tampilkan sambil supaya jangan terlalu tegang gitu, karena topik ini kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau mau dibilang ringan ya boleh ngobrol lah. Gitu. Jadi izin ya Pak Ganda dan teman-teman, ini slide-nya agak banyak nih, kalau lihat slide-nya sampai 70, tapi saya coba ceritakan aja. Jadi latar belakang saya betul bahwa saya dari teknik elektro, kemudian elektronya computer science, computer engineering lah. Kemudian saya tertarik ketika kuliah S1, tingkat 2 itu dapat mata kuliah sistem cerdas. Tahun 90-an tuh masih sedikit lah yang bahas tentang ini. Waktu tahu dapat insight bahwa komputer itu bisa belajar, buat saya itu sangat menarik dan bikin penasaran. Karena itu begitu lulus S1 tahun 95 itu, saya langsung mikir gimana caranya supaya saya bisa mendalami hal ini. Jadi saya cari program-program yang studi lanjut untuk ini. Di beberapa tempat AI itu masih nempel, entah di elektro atau di computer science. Dan beruntung saya dapat di Leuven yang programnya memang Master of Artificial Intelligence. Sehingga saya berangkat sana, beruntung juga dapat beasiswa dari KU Leuven, Catholic University Leuven itu. Dan ya akhirnya saya jadi orang AI lah, intinya sesuai dengan cita-cita. Semoga teman-teman juga nanti menikmati ilmu ini dan peluangnya besar sekali. Saat ini waktu saya mulai mungkin nggak banyak juga yang paham dan melihat ini menarik. Kalau sekarang hampir semua orang ngomongin AI. Jadi sedikit latar belakang tadi mungkin resume Pak Ganda ambil dari LinkedIn. Ya, ini latar belakang saya dari Jawa Tengah. Saya pernah pindah-pindah. Saya besar di Jawa Tengah dan Denpasar, lalu kuliah di Bandung. Saat ini saya tinggal di Serpong. Ngajar di BINUS memang sejak tahun 2007, sempat di BINUS Internasional. Terus beberapa tahun terakhir ngajar di DCS ya, Doktor Computer Science. Sejak batch pertama saya ngajar 2015 gitu. Dan saat ini juga membimbing beberapa mahasiswa doktorat di situ. Mungkin yang saat ini lagi hangat memang betul Pak Ganda tadi sampaikan, mencoba menaungi lah, mengajak teman-teman satu komunitas membangun komunitas AI di Indonesia. Karena sebelumnya saya lihat banyak potensi yang ada, tapi kita masih tersebar di berbagai lokasi, baik kampus atau perusahaan atau kantor pemerintah. Dengan adanya komunitas ini, sampai saat ini banyak sekali yang sudah bisa kita diskusikan. Jadi teman-teman yang nanti berkenan bergabung, silahkan. Oke, saya akan mulai terkait AI atau machine learning, mungkin dimulai dulu dari konsep dasarnya dulu. Adakah, ini mungkin pertanyaan boleh dijawab, boleh retorik ya, dalam arti pertanyaan pembuka aja. Kalau kita melihat aktivitas hidup kita sehari-hari, apakah memang semuanya itu harus dilakukan manusia? Adakah hal-hal pekerjaan yang bisa dilakukan oleh bukan manusia? Kita alihkanlah pekerjaan-pekerjaan itu. Manusia itu ingin terus berkembang, meningkat, istilahnya convenient lah, kenyamanannya meningkat, engineering itu memberikan solusi. Apakah bisa semuanya diotomasi? Ya kan? Mengerjakan barang, pabrik-pabrik sudah bisa dengan otomasi, membuat makanan, membuat mobil, membersihkan. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga sudah di apartemen ini sudah pakai mesin AI untuk nyapu apartemen, mungkin buat makanan sudah ada robot buat makanan dan seterusnya. Adakah batasnya? Kalau ini sudah bisa, adakah batasnya? Sampai di mana sih mesin atau robot itu bisa melakukan hal-hal yang menurut kita otomatis? Kalau otomatis buat manusia trivial, bisa dilakukan dengan mudah. Ada yang mungkin ingin menanggapi dengan singkat? Oke, sepertinya belum ya, masih belum anget ya, belum panas mesinnya. Oke, terus nanti juga mungkin di tengah atau di akhir kita teman-teman kalau berkenan menanggapi silahkan ya open mic aja. Terus kalau lebih lanjut dalam bidang kita dalam komputer informatik ini, bagaimana sih kalau kita bandingkan kemampuan komputer itu dibandingkan dengan manusia? Kalau memang hal-hal yang dikerjakan manusia itu bisa dilakukan oleh mesin, apakah ada bedanya berarti antara mesin dan manusia? Bagaimana kecerdasan itu?
Nah, menurut John McCarthy ada beberapa pertanyaan dasar ya. John McCarthy sebagai salah tokoh Bapak AI lah. Jadi kalau menurut dia mendefinisikan sebagai artificial intelligence itu sebagai suatu sains ya, atau ilmu lah untuk membuat mesin itu menjadi cerdas. Khususnya, nah ini especially karena ini bidang kita bersama yaitu dari computer science kan. Kita melihat bahwa kecerdasan itu dibangun dengan ilmu komputer. Mesinnya ada computing power, ada program, algoritma yang membuatnya menjadi cerdas. It is related to the similar task of using computer to understand human intelligence. Nah, ini kan dibilang mirip, tetapi AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita tahu bahwa komputer ini adalah benda elektronik, punya kecerdasan, tetapi kita tidak harus meniru manusia dalam arti literal, secara anatomi, harus secara biologi, kan, karena otak manusia itu kan otak basah, ya, otak biologis yang bekerja secara elektrokimia. Dan kita bisa lihat juga ini kata kuncinya komputer. Komputer itu kata dasarnya to compute. To compute itu menghitung. Jadi kekuatannya komputer itu memang pada hitungan. Semuanya harus berupa angka. Sementara manusia, pertanyaannya apakah secara biologis ini isinya angka? Anda pernah bayangkan nggak kita mengingat banyak hal itu disimpannya di otak seperti apa? Huruf A, B, C, D itu disimpan di otak gimana? Apakah ada huruf A di sebelah neuron sini, B di sini, C di sini, atau warna biru, merah, hijau itu disimpannya di neuron kah? Atau nada atau suara, halo atau apa disimpannya sebelah mana gitu? Apakah itu disimpan sebagai suatu bunyi atau suatu rasa, warna atau apa ya? Sementara kalau komputer kita tahu semuanya disimpan dalam bentuk angka. Apapun yang diolah ditampilkan oleh komputer disimpan di memori dalam bentuk angka atau dalam bentuk paling dasar bit-bit 0 dan 1. Oke, tapi ini masih belum jawab apa sih intelligence itu. Nah, jadi intelligence di sini dijelaskan sebagai computational part. Jadi kita bicara tentang intelligence sebagai kecerdasan yang AI itu adalah kecerdasan yang dikomputasi, yang dihitung. Computational part of ability to achieve goals. Ya. Ada banyak hal, varying kind and degree of intelligence. Tidak hanya di komputer, di manusia juga ada kecerdasan yang paling dasar, misalnya kecerdasan motorik, kecerdasan sensorik, ada kecerdasan spasial. Kan? Kalau orang misalnya habis selesai jajan di mall, terus tersesat, nggak bisa nemuin mobilnya, berarti ada keterbatasan pada kecerdasan spasial. Tapi kalau diajak muter-muter, dia masih tetap bisa menemukan jalannya dengan mudah, berarti dia punya kecerdasan spasial misalnya. Atau penari, kecerdasannya kecerdasan kinestetik ya. Itu kan berarti dia menguasai semua sendi tulangnya untuk bisa bergerak ya, dengan indah gitu. Dengan tanpa dia harus terbata-bata atau merasa sakit karena dia bisa mengolahnya dengan baik. Jadi kecerdasan bentuknya macam-macam. Kinds and degree. Dari yang kalau kita manusia mungkin juga dari hitungan sederhana kita mampu membaca itu intelligence yang basic intelligence itu yang bisa berkata-kata, berkalimat, sampai dengan berpikir. Itu kan tingkat-tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Nah, apakah pertanyaannya kalau gitu, adakah solid definition, adakah suatu definisi tunggal tentang intelligence yang tidak tergantung dari human intelligence? Dalam arti bahwa bisa nggak intelligence yang netral untuk semuanya lah, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk mesin juga bisa, atau binatang atau apapun, semua makhluk bisa diukur intelligence-nya. Sayangnya tidak ada. Jadi masalahnya adalah kita tidak bisa mengkarakterisasi dari kecerdasan itu ya, untuk bisa bilang yang mana sih intelijen itu. Jadi di bahasa Inggris ada smart dan intelligent. Dalam bahasa Indonesia juga itu menjadi perdebatan. Yang apakah smart city, smart home, smart device, apakah itu cerdas atau enggak, atau cuma pintar. Jadi akhirnya dalam bahasa Indonesia juga di komunitas kami diperdebatkan juga antara pintar dan cerdas. Cerdas itu apa? Jadi intinya ada beberapa hal yang kita coba sudah pahami dalam bidang psikologi dan bidang engineering tentang intelligence, tetapi sebetulnya dalam komunitas besar belum ada kesepakatan tunggal. Intelligence itu apa? Oke, nah lebih lanjut mungkin Anda bisa lihat diskusinya yang di Stanford yang dituliskan oleh John McCarthy. Nah, kalau kita mengacu ke buku standar, buku saktinya AI, ya, di sini mungkin teman-teman juga sudah pernah ya, ada 4 klasifikasi yang pendekatan lah
Russell Norvig itu menuliskan tentang kecerdasan, ada diklasifikasi analog 4, ada yang meniru manusia, ada yang tentang berpikir seperti manusia. Nah, kalau meniru manusia itu ini, yang kiri ini. Apakah cerdas itu berpikirnya seperti manusia atau berperilaku seperti manusia? Berperilaku manusia itu seperti robot, ya. Robot itu berperilaku seperti manusia. Dia bisa memindahkan, dia bisa memfilter, bisa memisahkan, dia bisa memasak. Ya. Itu berperilaku seperti manusia. Tapi kan perbedaannya ini think, ini do. Ya. Berperilaku ini berpikir. Apakah kalau dia berperilaku seperti manusia, dia pasti berpikir juga seperti manusia? Ternyata tidak, ya. Bisa juga ini diprogram. Dia memang diprogram untuk menggerakkan lengannya dari kiri ke kanan, mengambil, memindahkan, memutar. Ini tapi dia berperilaku seperti manusia, tapi belum tentu dia berpikir. Nah, kemudian ada juga yang sisi yang melihatnya, oke, kita bicara bukan masalah manusianya, tapi bicara tentang sistemnya. Ya, bisa berpikir rasional atau berperilaku rasional. Di sini bicara tentang kalau rasional ini bisa lebih netral, berarti tidak hanya urusannya manusia. Kalau memang ada suatu mesin, atau suatu binatang, atau suatu benda yang bisa berperilaku secara rasional, berarti itu juga cerdas. Nah, ini jadi kira-kira 4 kategori dasar yang dicoba didekati dengan banyak cara sejak ratusan tahun lalu. Sebentar lagi saya akan tunjukkan slide perkembangannya juga. Jadi yang mencoba mendekatinya dari sisi manusia, jadi bagaimana mensimulasikan manusia itu dengan persamaan matematika, dikasih teka-teki, games, teori, mencoba memecahkannya, atau ada hal-hal yang trivial buat sehari-hari, common sense lah. Kalau misalnya kita pergi ke mall, ada nggak sih tempat parkir? Itu kan juga buat kita sebenarnya masalah sepele. Tapi nyatanya banyak cara sudah dikembangkan untuk bisa mengatasi hal ini. Kita bisa melirik sana sini, melihat sekarang sudah pasang sensor dan sebagainya. Itu kan common sense. Atau ada juga yang pendekatan seperti manusia, coba expert, entah advokat, entah dokter, atau hal-hal lain yang melakukan diagnosis. Itu sebetulnya kumpulan pengetahuan yang sudah dipelajari dan dikuasai oleh manusia, sehingga dia berperilaku sebagai expert. Nah, pertanyaannya yang kayak gini, bisa nggak kemudian dipindahkan ke komputer? Bisa nggak sih kalau dokter itu cuma ngapalin segala macam buku textbook itu, terus ya udah masukin komputer, berarti kita tinggal komunikasi, kita buat programnya, maka program itu bisa jawab layaknya seperti dokter. Dia bisa menjelaskan jauh lebih detail, dia nggak mungkin salah atau lupa, dia bisa menjelaskannya sangat lengkap, gitu kan. Itu kalau kita pakai komputer. Atau kemampuan lain, social behavior, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berinteraksi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini kalau rasional itu bisa mencapai tujuannya and have performance measure. Jadi kalau rasional yang ini bicara tentang apakah kita bisa membuat sesuatu yang mencapai tujuannya. Tujuannya apapun ya, dalam sehari-hari itu semua punya tujuan. Tujuan kita hari ini bangun, tujuan kita hari ini berkumpul di kelas ini, tujuan kita hari ini makan, tujuan kita hari ini bertemu orang, itu semua ada tujuan. Dan pasti ada tolak ukurnya. Kita dapat apa? Berhasil enggak? Dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, dari sisi thought process, ya di sini, ada yang Houtland tahun 85 menuliskan sebagai proses berpikir. Ini sebelum saya kuliah juga nih, tahun 85 sudah coba didefinisikan apa sih proses berpikir itu. Machine with minds, ya, mesin yang punya suatu pikiran, and in the full and literal sense. Dan ini yang masih menjadi perdebatan. Apakah kita bisa sampai sini? Atau perilaku saja. Kalau nggak berpikir ya perilaku. The study of how to make computers do things at least. Yang kalau saat ini dilakukan oleh manusia masih lebih baik. Oke, nah ini beberapa secara ringkas saya sampaikan perkembangan AI. Jadi sebetulnya AI itu, kata AI sendiri baru muncul tahun 56 di pertemuan Dartmouth. Tadi ada John McCarthy dan kawan-kawan mengkoinkan, menyebutkan istilah AI. Tapi ide tentang sistem cerdas sudah ada sejak lama. Dari tahun 1900-an ini sudah ada. George Boole, Alfred Whitehead, Bertrand Russell. Ini ada filsuf-filsuf yang sudah membuatnya, menuliskannya. Ini ada juga
apa namanya, ada George Boole buat Boolean algebra, kemudian ada Principia Mathematica, ya kan. Di sini Principia Mathematica ini karya besar yang mencoba menjelaskan tentang suatu aksioma-aksioma. Waktu itu belum bisa dibuktikan, tapi sebagai pemikiran-pemikiran logis yang berupa inferensi logika yang sekarang mungkin banyak dipelajari oleh teman-teman di domain computer science, ya, computer science belajar tentang pemrograman dan simbolik logik dan seterusnya di sini. Nah, kemudian tahun 31 ini yang menarik ada filsuf Gödel. Gödel ini membuat suatu teorema tentang incompleteness, bahwa yang namanya Principia Mathematica ini ya, sudah mencoba menjelaskan ini, tapi menurut filsuf ini tidak akan pernah, ya, incompleteness theorem itu berarti tidak akan pernah bahwa sesuatu ini bisa dijelaskan dengan lengkap. Akan selalu ada hal yang tidak nyambung atau terpenuhi secara sempurna. Nah, kemudian dari karya-karya tahun 30-an, hampir 100 tahun yang lalu, sudah mulai ada Alan Turing, ini matematikawan Inggris, ada Claude Shannon, bapaknya information theory. John von Neumann ini yang merumuskan komputer harus dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu hardware dan software. Jadi ini bicara tentang bagaimana komputer itu diwujudkan dan bisa merepresentasikan pengetahuan. Misalkan kalau kita suatu robot, ya kan, kita buat terdiri atas benda-benda hardware-nya, tidak ada programnya. Nah, bagaimana pengetahuan itu bisa ditaruh ke dalamnya, itu secara representatif. Nah, segala suatu pengetahuan yang ada di alam mau dimasukkan ke dalam komputer. Jadi kita harus punya cara. Apakah disimpan dalam, contohnya kalau sekarang database kan, apakah disimpan dalam bentuk teks, apakah dalam bentuk SQL, atau NoSQL, apakah dalam bentuk semantic web, apapun itu kan representasi ya. Nah, kemudian dari tahun 30-an ini beberapa kontribusinya mulai ada theory of computation, Turing machine, ini dari Alan Turing, lalu ada Alan Turing juga membuat teori tentang Turing test untuk membedakan manusia dari mesin. Mungkin teman-teman sampai saat ini sering di internet dapat challenge kan, captcha, harus ini angka berapa yang dicoret-coret, yang di pelengkap-lengkap dan sebagainya, itu untuk membuktikan membedakan antara manusia dan mesin. Sejauh ini setiap captcha test itu hanya bisa dipecahkan oleh manusia. Belum ada mesin yang bisa memecahkan hal itu. Jadi dari situ dia bisa mencegah mesin atau bot untuk melakukan proses secara otomatis di website. Lalu Claude Shannon juga membuat information theory yang mengaplikasikan tadi Boolean algebra yang diawali oleh George Boole, ini matematika AND, OR, NOT, XOR dan sebagainya itu. Lalu John von Neumann buat arsitektur computing machine. Kita lanjut tahun 50-an, ini sudah mulai komputer, jadi perlu diingat bahwa komputer digital pertama di dunia itu ada tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ketika di sini pun ini komputer belum ada, masih teori, teori-teori, kemudian baru diwujudkan tahun 46, ENIAC dibuat oleh dua profesor di Amerika. Bayangkan pada waktu itu sedang perang, dibuatlah komputer yang cukup besar, dibayar oleh pemerintah Amerika dan jadi komputernya. Perang selesai. Nah, setelah selesai terus buat apa kalau bukan buat perang? Hanya digunakan oleh Department of Statistics untuk mengelola data yang begitu besar untuk kepentingan negara Amerika. Nah, sementara itu komputer juga mulai berkembang, bukan hanya ENIAC, tapi mulai ada IBM yang membuat mesin-mesin komputer yang tadinya segede lemari, terus mengecil seperti yang di atas meja dan seterusnya. Mulai ada tadi John McCarthy dan kawan-kawan, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon dan lain-lainnya ini mencoba merumuskan AI, mulai dikoinkan istilah artificial intelligence di dalam pertemuan di Dartmouth tahun 56, Dartmouth di Amerika. Lalu muncul beberapa kontribusinya, bahasa Lisp, mungkin kalau ada yang tertarik ini bahasa yang cukup klasik. Ya. Lalu mulai muncul semantic network dan general problem solver dan expert system di tahun 50-an. Lalu second wave tahun 80-an mulai ada orang-orangnya, David Rummel Hardt membuat arahnya ke neural network, kemudian Lotfi Zadeh, John Holland nih genetic algorithm, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, John Kosa dan lain-lain mulai mengembangkan beberapa hal ini dari neural network yang perceptron kemudian menjadi multi-layer perceptron, yang multi-layer perceptron kemudian sekarang ini ngetrennya adalah pada
deep learning itu bentuk khusus dari mesin multi layer perceptron dari neural network yang deep, yang lapisnya banyak. Kemudian Lotfi Zadeh buat fuzzy logic, John Holland buat algoritma genetik atau evolutionary computation, program yang bisa berevolusi di sini. Lalu ya John Kosa juga bergerak dalam bidang ini. Nah, kita mulai mendefinisikan bahwa yang namanya komputasi tidak selalu harus hard. Bahwa kalau ngitung itu bukan cuma hanya tambah kurang kali bagi, ya. Tidak harus semua hitungan itu eksak. Kalau kita ngomongin suatu angka, misalkan berapa ya? Pi dari SD kita dari 3,1415925 dan seterusnya, ya kan? Haruskah sepanjang itu? Oke, untuk kebenaran hitungannya mungkin ya itu angka irasional. Tetapi dalam aplikasi kita sehari-hari, kita kadang-kadang pakai kode soft computing. Nggak perlu seeksak itu. Yang penting aktivitas bisa dilaksanakan. Jadi kita bicara tentang soft computing itu komputasi yang seperti manusia. Orang bilang sudah cukup. Cukup itu apa ya? Seperti yang digunakan oleh Lotfi Zadeh ini. Bicara cukup, bicara banyak, bicara yang sehari-hari kita gunakan sebetulnya itu adalah bahasa-bahasa yang sebetulnya fuzzy. Tapi fuzzy itu bukan berarti nggak jelas. Tapi ada suatu mapping antara matematika yang tadi samar, fuzzy itu ke suatu angka yang bisa kita hitung. Dan di situ kita bisa menggunakan ilmu yang dikembangkan oleh Lotfi Zadeh ini. Kemudian perkembangan ketiga, yaitu tahun 2000, ini sudah komputer sudah berkembang, internet sudah ada, maka kita bisa lihat karyanya Tim Berners-Lee ya, sebagai inventor dari World Wide Web yang sudah dimulai tahun 1989. Kemudian ada IoT, Kevin Ashton yang membuat Internet of Things yang sekarang lagi ngetren. Lalu mulai muncul arahnya ke cloud computing itu dimulai dari parallel processor, dari mainframe, kemudian virtual machine tahun 70, cloud machine tahun 90-an. Sekarang ini hampir semua kita sudah menggunakan aplikasi yang berbasis cloud. Ya. Bahkan Google Application, Android, dan sebagainya, kita sudah mengandalkan cloud. Kemudian tahun 98 sudah mulai dimunculkan istilah Big Data dan Deep Learning. Itu mulai tahun 2006 oleh Jeffrey Hinton. Di sini 2006, sekarang 2021, jadi 15 tahun lalu. Sudah mulai muncul, tapi baru ngetren beberapa tahun terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat nih slide untuk historinya, kira-kira sampai sini secara ringkas bahwa perkembangan AI itu dimulai dari perkembangan teorinya, kemudian gelombang pertama itu mulai muncul bagaimana semua orang berpikir bagaimana caranya kalau diberikan pengetahuan, terus si komputer itu bisa berpikir. Kemudian second wave itu bicara tentang setelah bisa berpikir di acquire, bagaimana caranya mendapatkannya dari data atau experience. Kalau sudah punya data banyak, terus apa? Seperti yang selama ini terjadi, mungkin kalau Anda lihat di kantor-kantor, di apa ya arsip-arsip lah banyak. Mungkin kita sendiri pribadi juga ada kan. Anda mengumpulin banyak sekali arsip simpanan, termasuk di hard disk, di external hard disk dan sebagainya. Pertanyaannya, seberapa sering Anda mengambil retrieve lagi, menggunakan pengetahuan itu? Atau cuma nyimpan aja? Foto bisa ribuan jutaan foto, tapi toh nggak pernah dilihat lagi. Catatan-catatan banyak sampai kita lupa pernah punya catatan itu dan nyimpannya di mana misalkan. Dan ini menjadi tantangan dalam second wave ini, bagaimana acquire, bagaimana dikembangkan teknik-teknik big data untuk bisa mengolahnya. Nah, pada third wave karena sudah dunia internet, maka tidak lagi bersifat lokal tapi bersifat cyber. Kita bicara di dunia cyber, maka saling terhubung, resource-nya sudah sangat besar. Resource itu dalam arti computing power dari knowledge yang ada di internet itu sangat besar. Jadi kalau sebelum era ini, era third wave, mungkin saya, Pak Ganda, masih ngalami lah kita kalau tidak tahu, nanyanya ke guru atau orang tua. Kalau dalam era sekarang, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, anak-anak milenial itu kalau nggak tahu, sedikit-sedikit langsung buka Google, tanya pada Google. Bah Google lebih tahu dari segalanya. Bahkan mungkin ada sebagian yang melihat AI, Google, dan sebagainya, maha tahu. Ada yang sampai jadi AI pun kayak Tuhan, dia tahu segalanya. Ya. Kalau Anda coba aja di handphone Anda, hey Google, terus tanya, what's the weather tomorrow? Dia bisa kasih tahu. Cuaca besok kayak apa aja bisa kasih tahu. Ya. Ini langsung, handphone saya langsung bereaksi. Jadi bukan cuma nanya bagaimana lalu lintas, how's the traffic, bagaimana
jam berapa sekarang, tapi bisa nanya besok cuacanya kayak apa, itu dia bisa. Nah, sekarang status saat ini seperti apa? Yang menjadi apa ya, kemajuan, breakthrough, dan menjadi tantangan, dan ada sebagian juga melihatnya sebagai mengerikan, yaitu perkembangan bahwa AI sudah bisa menyamai manusia. Kalau di 2016 sebelum ini, tahun 97 sudah bisa ngalahin pecatur dunia. Garry Kasparov dari Rusia sudah dikalahkan oleh Deep Blue dari IBM. Tahun 2016, AlphaGo mengalahkan permainan Go yang Korea. Ini paling dari Korea Selatan paling top, dia kalah juga. Jadi artinya sekarang komputer sudah bisa luar biasa, ya. Ya kita bisa lihat sih luar biasanya, tapi juga resources-nya dia luar biasa juga, ya kan. Entah dari IBM Watson atau nih Azure dan sebagainya, memang mereka computing power-nya, prosesornya udah super komputer dibandingkan dengan otak manusia yang cuma 2 kepala 1,5 kilogram. Ini kan super komputer gede, tetapi dia akhirnya bisa mempunyai kemampuan yang atau ngalahin manusia dalam hal permainan itu. Nah, ini sedikit graf untuk melihat posisi 2020. Oke, ini mungkin data di Gartner 2002 tahun lalu, tapi masih relevan untuk kita bahas, yaitu dari sumber waktu, kita sebetulnya bisa melihat ada kurva semacam ini, hal-hal yang dimulai dari inovasi, di trigger, kita bicara tentang artificial intelligence, small data, dan seterusnya. Nah, ada peak inflated expectation, jadi di sini kira-kira harapannya tinggi macam-macam, ya. Terus ada beberapa yang mungkin masih diusahakan lah. Di sini masih challenging. Jadi kalau kita lihat sini semua lagi berkembang pesat. Di sini masih banyak spekulasi dan banyak usaha untuk memperbaikinya, NLP, machine learning dan sebagainya, chatbot. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil tembus ini, nah di sini kita bisa menikmati era baru lah dari AI. Dan di sini kita bisa lihat ini masih butuh sekian waktu lagi untuk bisa buat terobosan sampai ke sana. Jadi kita pada posisi hype. Saat ini semua orang terkagum-kagum melihat AI, dan bahkan ada yang sangat percaya AI bisa memecahkan segalanya. Padahal ada saatnya nanti kita mungkin kecewa. Oh, ternyata cuma sampai situ ya AI. Oke, mari kita lihat bandingkan antara komputer dan manusia. Dalam banyak hal kita sudah mulai bisa lihat bahwa komputer bisa melakukan sejumlah pekerjaan lebih bagus dari manusia. Misalnya menghitung angka yang panjangnya 1000, 4 digit numbers, atau menggambar gambar 3 dimensi, atau menyimpan, mengolah informasi yang sangat besar, sekian juta angka informasi. Coba seberapa Anda masih ingat phonebook Anda? Kalau teman Anda siapa, tinggalnya di mana, tanggal lahirnya kapan, nomor HP-nya berapa? Berapa banyak Anda ingat? Kalau mungkin saya masih era dalam tahun 80-90 itu masih ingat sebagian lah. Paling enggak keluarga, teman dekat itu masih ingat lah. Oh, dia ulang tahun sekian, dia tinggalnya di mana, alamatnya. Nomor telepon dulu masih ingat. Sekarang sih sudah mulai ngandarin di HP. Ya, ini salah satu catatan. Can do something better. Tetapi, however, there are things human can do much better. Dalam arti kita tetap dalam posisi optimis bahwa manusia tetap di atas komputer. Dua sisi ya, kita menyadari bahwa ini terus improve, tapi juga kita jangan sampai dikalahkan. Dalam hal-hal apa? Mari kita lihat. Gambar ini buat manusia cepat sekali lihat, dan dengan cepat bisa melihat. Ada kucing nggak? Kita bisa langsung bilang, ya ada. Ini kalau dikasih ke komputer, komputer itu tidak mudah menemukannya. Karena gambar ini emerge ya, dengan latar belakangnya, dan ada shading, ada hal-hal yang kebetulan warnanya dia kombinasi coklat, hitam, putih, sehingga gambar kucing ini buat komputer sebenarnya nggak mudah mengidentifikasinya. Sementara kalau manusia begitu lihat sekilas tadi tampilkan, Anda pasti langsung lihat. Nah, terus kalau sedikit untuk refleksi, kira-kira Anda bisa bayangkan pekerjaan-pekerjaan ini bisa nggak sih digantikan oleh dari komputer atau manusia? Antar pos atau sekarang mungkin logistik ya, kurir, sudah bisa dikerjakan oleh komputer?
Mungkin masih bisa, sudah banyak yang dilakukan kan. Saat ini masih yang nganter orang kan. Tapi sebentar lagi mungkin diantar drone. Pak Alim ingin menanggapi Ya, gimana? Apa yang Anda lihat atau Anda duga ke depan? kalau menurut saya dari yang saya baca, Ya, mungkin kalau di Indonesia-nya sendiri, untuk ngubah dari orang kantor pos, orang pos ngirim itu untuk jadi drone itu masih belum ideal, Pak, masih belum realistis. Tapi sedangkan kalau di luar yang mereka sudah teknologinya sudah advance, kebanyakan menggunakan robot gitu, itu kemungkinan besar bisa dilakukan, Pak. Bisa diubah untuk semua jadi AI untuk postman-nya. oke. Untuk yang lain ada yang ingin menanggapi misalnya? Untuk Pak Alim, untuk yang profesi lainnya? Mungkin librarian bisa, Pak. Karena itu kan seperti semisalnya sebuah perpustakaan itu kan tempatnya udah tertata kan. Berarti cuma perlu robot yang bisa tahu lokasi-lokasinya itu dan bisa memahami pertanyaan dari sebuah customer. Ya, ini sebenarnya kata kuncinya Simple itu. information retrieval kan ya Pak. Nah Ya, kalau teman-teman mungkin keahliannya sekarang menemukan keywordnya Google. Jadi kalau di Google itu kan ada banyak sekali miliaran triliunan informasi. Tapi kalau kita nggak tahu informasi yang pas, kita butuh kayak librarian lah. Pernah nggak Anda dimintain tolong teman atau orang tua atau apa, tolong cariin dong di Google. Nah, kita yang harus menemukan kata kunci yang tepat untuk bisa mendapatkan informasi yang dicari kan. Kalau nggak nyasar-nyasar sana sini, ada tapi nggak ketemu-ketemu ya nggak? Oke, terima kasih Pak Alim. Ada teman-teman yang lain ingin menanggapi untuk bagian lain, dokter, advokat, hakim, atau ini profesor atau dosen? Kira-kira hal ini gimana? Akankah ini terancam dan cuma pekerjaan-pekerjaan yang white collar kan, tapi blue collar ya? Bukan cuma yang sehari-hari yang buruh, tapi juga yang orang-orang berdasi berjas ya, yang di kantor bisa nggak digantikan? Atau istilahnya Jokowi, eselon 3 digantikan oleh AI. Kalau menurut saya mungkin dokter bisa, Pak. Karena dia pakai computer vision gitu, Pak. Deteksi pakai deep learning. Ah, Kan udah ada banyak tuh yang kayak deteksi cancer pakai computer vision, terus kayak deteksi anomali di dalam tubuh gitu. ya, jadi kemungkinan dokter terancam ya. Ya, yang lain sepakat? Kalau saya ada pendapat beda, Pak. Bagaimana Pak Stefanus? Kalau dokter itu menurut saya mungkin sebenarnya bisa. Cuman kalau untuk penerapannya agak sulit, karena kalau misalnya sampai salah bisa fatal. Ya, dokter itu sebenarnya tidak hanya visual. Kalau saya ini juga bukan belajar dari medical ya, tapi untuk melakukan diagnostik itu ada beberapa hal. Pertama, apa yang diukur, kan? Temperatur, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kedua, dia melakukan pengukuran temperatur, pengamatan, kan? Jadi yang tadi visual image, kan? Tapi ketiga yang penting juga anamnesa, kan? Ditanyain, kan? Apa yang Anda rasakan? Anda merasa pusing nggak? Yang kayak gitu kan kamera nggak bisa nangkap, kan? Ada hal-hal yang mungkin sifatnya psikosomatis, mungkin karena lagi stres, lagi capek, ya kan? Belum tentu lewat kamera itu bisa mendapatkan suatu state yang kondisi di dalamnya. Ini yang masih menjadi apa ya, tantangan lah. Jadi sejauh ini saya pribadi juga menganggap bahwa AI belum bisa sih sampai menggantikan, yang bisa membantu bahwa tadi tahun lalu kami dalam task force AI untuk penanganan COVID itu data ronsen X-ray atau CT scan dari pasien dari toraksnya bisa dengan mudah dengan cepat diproses oleh AI untuk mendeteksi apakah COVID atau tidak dan luasannya seberapa parah. Tetapi ya sudah, itu diserahkan kepada radiolog untuk membuat keputusan. Yang dia sampaikan adalah rekomendasi. Keputusan akhir tetap di manusia. Dokter tetap harus memutuskan. Jadi ini juga sifatnya bukan mengancam profesi, tapi melengkapi profesi. Istilahnya dokter itu dulu punya stetoskop, sekarang stetoskopnya digital. Jadi bukan cuma bisa dengerin degup jantung atau paru-paru bunyi, tapi sekarang stetoskopnya dia bisa mungkin nggak harus bentuk tempel gini ya, tapi stetoskopnya adalah AI. Gitu. Dia bisa langsung melihat
warna kulit, mungkin matanya merah atau enggak, kelihatan keringat dingin atau apa, secara lengkap kemudian menyampaikannya ke dokter rekomendasi berdasarkan yang bisa disense sebagai berikut ini. Kemudian dia bisa merefer banyak database, ya, bahwa menurut paper ini, menurut penelitian ini, menurut kasus ini, kemungkinan dia sakit ini. Misalkan, jadi sehingga dokternya meskipun bukan dokter yang sudah puluhan tahun, tapi dia karena dilengkapi dengan stetoskop digital itu, yang stetoskop intelligent stetoskop, maka dia bisa memberikan layanan yang lebih baik. Begitu juga dengan advokat atau hakim. Yang ini kan seringkali bicara tentang jam terbang. Jam terbangnya dia menangani kasus berapa banyak, maka dia bisa memberi keputusan yang diagnostik atau decision yang baik tergantung jam terbangnya. Nah, dengan dibantu AI itu maka dia keputusan-keputusannya jadi lebih bagus. Nah, kalau profesor, nah ini kita bicara tentang bukan hanya kemampuan mengajar, tapi inovasi yang membuat terobosan teori baru, pemikiran, ide-ide baru, bisa nggak itu dilakukan oleh AI? Itu yang menjadi tantangan. Ada yang ingin menanggapi untuk bagian ini? Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mesin yang berpikir, jadi tadi berpikir secara biologis itu kan seperti yang kita punyai atau binatang. Ada suatu bagian organ yang bersifat otak, yang basah, yang mengolah secara elektrokimia, mengolah informasi dari sensori, yang kita punya panca indera, dari mata, dari telinga, dari perasa, dan sebagainya, masuk, kemudian diolah oleh otak untuk membuat suatu keputusan. Bagaimana dengan AI? AI juga ada CPU-nya, processing-nya, dia menerima informasinya macam-macam ya, dari peripheral, dari keyboard, dari mikrofon, dari kamera, dari yang lain. Kemudian dia coba melakukan pemrosesan dan retrieve, melakukan inferensi terhadap informasi itu. Nah, kemudian seberapa dia bisa mencapai melakukan hal-hal yang seperti dilakukan manusia itu. Nah, pertanyaan, bisa nggak AI itu membuat program yang memilih suatu objek? Ya, saya bilang ada foto-foto terus kalau kita manusia ngasih tahu anak kecil, coba tunjukin mana gambar mobil, mana gambar pohon. Nah, sekarang bisa nggak kita minta AI untuk membuat program? Bukan kita memprogram, tapi kita minta AI-nya buatlah program yang bisa mendeteksi adanya gambar ini. Nah, kalau manusia biasanya berdasarkan feature kan. Oh, rumah itu feature-nya ada bentuknya, ada atapnya, ada dinding depan, samping, ada jendela dan sebagainya. Kita kasih beberapa fitur, maka bisa anak kecil pun ngerti itu. Nah, sekarang bisa nggak kursi komputer yang mendefine itu? Deep learning kan punya kemampuan untuk bisa mendefine atau melakukan klasifikasi tanpa kita harus secara eksplisit mendefinisikan feature-nya. Nah, oke, mari kita lihat dari depan. First thing first, jadi tadi definisi intelligence itu penting karena ini pun belum ada kesepakatan tunggal arti definisi. Terus kenapa kita mengasumsikan bahwa manusia itu cerdas? Apa ya? 7 miliar manusia di dunia ini semuanya cerdas? Apakah semuanya bisa menjadi baseline? Jadi yang cerdas itu kayak gini, dan semua itu di bawah manusia kecerdasannya. Apakah monyet itu cerdas? Anjing, semut, apakah pohon itu punya kecerdasan? Ada yang ingin menanggapi singkat di sini? Ada berapa mungkin sudah sering dengar ya? Pak Ganda ingin menanggapi? Ya, silakan. Mungkin ada yang tentang anjing ya, biasanya yang punya peliharaan ini kan sangat bangga kan. Oh, anjing saya pinter loh, saya latih bisa. Kemudian kalau kita lihat semut kan, ini ada jenis kecerdasan bicara tentang swarm intelligence yang muncul ketika mereka bersama-sama. Jadi kumpulan semut, kumpulan lebah, kumpulan burung, ternyata dia tidak hanya kecerdasan sebagai individu, tapi secara bersama-sama mereka bisa melakukan sesuatu yang baru kita lihat, wah itu kecerdasan ya, bergeraknya bersama-sama, terkoordinasi. Bayangkan, semut bisa memindahkan barang yang besar, bendanya jauh lebih besar dari badannya dia. Dia potong-potong, rame-rame, dia potongin, dan sebagainya. Nah, terus pohon gimana? Punya kecerdasan nggak? Ada yang mencoba mendeteksi. Pohon memang nggak kelihatan otaknya ada di mana. Tapi ternyata pohon pun punya sensing. Yang kita tahu mungkin cuma bunga putri malu kan, yang kita sentuh daunnya dia bisa kuncup. Tapi sebenarnya semua pohon juga punya kecerdasan. Nomor satu,
dia bisa mencari matahari kemana. Jadi karena dia butuh fotosintesis, maka dia akan tumbuh mengarah ke arah sinar matahari. Lalu kalau dia merasakan sesuatu, gitu, dia juga bisa bereaksi di sistemnya dia lah. Jadi mungkin kalau Anda nanti cari di YouTube ada beberapa yang mencoba mengukur kecerdasan dari pohon. Oke. Nah, tadi saya juga sudah bicarakan tentang Alan Turing yang menuliskan paper tentang computing machinery dan intelligence. Ini kata pertanyaan dasarnya, bisa nggak sih suatu mesin berpikir? Ini juga pertanyaan saya ketika mulai belajar AI sejak tingkat 2 di Bandung, lulus pun saya, dan mungkin sampai sekarang saya masih berpikir, bisa nggak sih mesin berpikir? Apa sih artinya berpikir? Dan ini yang jadi perdebatan ide-ide inovasi banyak pihak untuk mendefinisikan mesin itu apa, dan think itu apa. Ya. Jadi ketika si Alan Turing itu bertanya, can machine think? Dia berpikir, dia punya keyakinan bahwa akan ada mesin yang bisa dibuat semacam itu. Tetapi ya, pada saat yang sama dia juga menyadari ada masalah yang lebih besar. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai cita-cita untuk membuat mesin yang berpikir? Maka si Alan Turing berpikir, kalau gitu saya harus membuat kriteria. Makanya dibuat Turing test. Saya harus membuat kriteria sehingga kalau saya bisa sampai, saya atau orang lain atau siapapun bisa membuat mesin berpikir, harus ada dong kriterianya. Kayak kita masuk terowongan, saya harus tahu ujungnya terowongan. Yang disebut ujung terowongan apa? Ketika nanti sudah terlihat cahaya lagi, sudah ada, misalkan kalau kita naik kereta api masuk terowongan atau jalanan kan, sudah kelihatan sesuatu lagi. Nah, ini juga gitu. Kalau kita ingin mencapai tujuan, kayak apa? Mesin yang kayak apa yang kita, oh, nah, saya sudah mencapai nih level ini. Nah, ini yang disebut Turing test. Buat teman-teman sebagian mungkin sudah pernah baca. Intinya di sini ada suatu pembatas. Kita berada posisi interrogator. Kita akan boleh bertanya. Di balik pembatas ini atau tembok ini ada dua, yaitu manusia dan mesin. Si penanya ini boleh nanya apa saja. Akan dijawab oleh keduanya, si A dan si B. Si interrogator nggak tahu A dan B itu mana manusia, mana mesin. Setelah beberapa pertanyaan, kalau interrogatornya nggak bisa memutuskan, karena kedua jawabannya baik, maka dianggap bahwa si mesin punya kecerdasan setara dengan manusia. Itu yang disebut sebagai Turing test. Menurut Turing, ini sebagai satu bentuk cara mengukur kecerdasan suatu mesin. Ya, kemudian sempat sih muncul beberapa penyanggah juga, John Searle dan sebagainya yang mencoba menyanggah Turing test ini nggak sepenuhnya valid, dan bicara tentang, mungkin pernah baca tentang Chinese Room, ada banyak ceritanya tentang pembahasan ini. Ya. Jadi ini yang diajukan Turing test sampai sekarang masih dipakai, tapi ada sejumlah pihak yang men-challenge ide ini, tidak harus sepenuhnya valid. Nah, passing Turing test does not truly show that the machine was thinking. Ini yang orang menemukan dan menyimpulkan. Oke, bahwa dia memberikan perilaku yang konsisten dengan berpikir, tapi bukan berarti dia berpikir sama seperti manusia. Maka di sini ada dua tipe. Yang pertama weak equivalence dan strong equivalence. Ini kalau ada dua sistem, baik manusia atau komputer, yang bisa memberikan hasilnya, keluarannya setara, tapi they do not necessarily arrive at the result in the same way. Kan? Cara berpikirnya manusia sama cara berpikirnya komputer bisa beda. Maka ini weak equivalence. Nah, kita sebut strong equivalence kalau kedua-duanya same internal process. Jadi kalau nanti suatu saat cara berpikirnya komputer dengan neural network mirip sekali dengan manusia, maka kita bisa bilang strong equivalence. Mau dikasih masalah apapun, komputer berpikirnya seperti jalannya manusia. Tapi ini masih jauh. Nah, kemudian Turing test ini ada beberapa berkembang sudah sejak hampir 100 tahun ya. Maka ada Loebner Prize, ini semacam setiap kali ada secara periodik ada lomba atau penghargaan untuk bisa memberi penghargaan siapa yang bisa membuat membuktikan adanya bentuk kecerdasan. Nah, kemudian yang kalau saat ini mungkin yang kita bisa lihat, chatbot lagi ngetren juga, bahwa suatu program yang bisa melakukan conversation with human.
Mungkin teman-teman punya pengalaman ini. Apakah Anda puas dengan chatbot yang sudah ada sekarang ini? Sudah banyak nih diterapkan, sudah banyak startup di Indonesia, contohnya kata AI, ada bahasa kita, prosa AI, sudah banyak di Indonesia yang mengembangkan chatbot dan sudah dipakai di Telkomsel, Indosat, Excel, di beberapa perbankan juga sudah pakai chatbot. Ada yang ingin share pengalamannya dengan chatbot? Oke, belum ada kayaknya. Saya lanjut ya. Nah, untuk bisa melakukan seperti ini, kalau sedikit pengalaman saya sendiri belum puas sih terus terang dengan chatbot yang ada. Beberapa atau bahkan saya sempat terganggu. Saya irritated karena ketika menghubungi customer service itu saya ingin ada pemecahan masalah. Dan ternyata ya chatbot kan hanya berdasarkan program, if then else. If then, kalau ini maka jawab ini, kalau tanya ini jawab ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang FAQ, itu nggak masalah ya. Banknya buka jam berapa, alamatnya di mana, Swift code-nya berapa. Itu jawaban-jawaban yang sering ditanyakan dan jawabannya pasti. Tapi kalau kita bicara kasus, saya mengalami situasi ini nih, saya ada transaksi gini, itu butuh manusia untuk mencernanya, dan chatbot nggak mampu. Akhirnya setelah sekian menit nggak puas juga, akhirnya saya berhenti. Atau mungkin Anda pakai e-commerce, Pak Shopee, Tokopedia, atau Anda komplain. Kalau dilayani oleh chatbot, pasti ngeselin juga. Karena dia nggak ngerti apa yang kita mau. Gitu. Begitu juga kembali ke tadi, masalah dokter. Bedanya dokter manusia dengan dokter telemedicine lah, yang pakai chatbot. Kalau saya pribadi nih, misalnya pengalaman, kalau misalnya saya sedang sakit, merasa sakit lah, saya ke dokter. Mungkin ngantri di ruangan dokter sudah merasa sedikit relief. Oke, sakitnya sudah turun dah 90%. Saya daftar, dipanggil ke ruangan dokter, mungkin saya sudah merasa sakitnya 50%. Dokternya mulai megang gini, sakitnya udah 30%. Begitu dokternya udah ngasih resep, saya udah 10%, saya percaya bahwa sudah diperiksa dokter, dikasih obat, saya pulang, minum obat, pasti sembuh. Ada tingkat secara emosional. Bandingkan Anda kalau pakai aplikasi. Ada yang selama pandemi ini terpaksa harus berkonsultasi dokter lewat aplikasi, lewat HP Anda. Halo dokter, apa lagi, Pro Sehat, atau banyak aplikasi yang lain. Coba Anda masukkan. Anda tanya, apakah berapa temperatur Anda? Terus, apakah Anda merasa mual? Apakah apa yang Anda rasakan? Itu nanyanya komputer kan. Setelah Anda ngisi itu, kira-kira setelah submit gitu, Anda merasa relief nggak? Yang nggak dapat kan emotional engagement-nya, nggak dapat. Itu yang masih membedakan antara manusia dengan mesin. Manusia butuh empati, butuh pada waktu komunikasi ini ada sesuatu yang bisa dirasakan. Betul gitu? Ada yang punya pengalaman lain? Atau satu lagi contoh, mungkin ilustrasi lain yang bisa Anda rasakan. Saya juga mengemudikan mobil. Pernah berapa kali mengalami kecelakaan, untung nggak parah ya. Tapi kan saya harus pergi ke asuransi untuk mengajukan klaim. Kalau Anda habis kecelakaan, terus Anda melapor atau entah polisi atau asuransi, Anda kan punya situasi trauma dan sesuatu yang unek-unek ingin disampaikan. Nah, kalau Anda datang terus dilayani orang yang customer-nya terus catat, oh Anda mengalami gini, begitu keluar Anda merasa lebih lega, katarsis keluar. Tapi bandingkan sekarang zaman semua serba komputer. Anda buka web, silakan masukkan ini URL-nya, Anda ketik. Kejadian kapan? Pada jam berapa? Tanggal berapa? Ceritakan. Oh ya pada waktu itu ini. Tapi kita kayak ngobrol sama komputer. Setelah selesai submit pun kita masih dongkol, masih kecewa, masih kalut gitu. Ya. Jadi aspek itu yang mungkin tidak mudah digantikan oleh mesin. Nah, untuk bisa punya empati, itu makanya pertanyaan ini, apakah si komputer itu bisa punya pengetahuan sedalam dan sehalus seperti manusia? Untuk bisa berempati kan dia punya knowledge bahwa oh orang itu sedang sedih, orang itu sedang trauma, orang ini butuh hiburan, butuh dikasih cuma dikasih kata ya kan, oh begitu ya, itu udah merasakan empati kan. Tapi kalau komputer mana tahu dia harus bereaksi apa, dia diam aja.
sebelum disubmit ya dia tunggu sampai submit. Kalau udah submit baru saya proses, baru tahu apa yang Anda rasakan. Nah, karena itu ini penting bagaimana melakukan mapping dari dunia nyata ke mind model. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia sebetulnya harus punya mapping di pikiran manusia. Pada waktu saya ngomong kata rumah, mobil, gitu, apa yang saya ucapkan ini di kepala Anda langsung muncul mind modelnya. Ya, tanpa saya harus menunjukkan gambarnya, begitu saya ngomong rumah, di kepala Anda langsung terbayang suatu bentuk, ya kan, yang ada atapnya, yang ada orang bisa masuk ke dalamnya dan berlindung. Dan kalau saya bilang mobil, oh ya suatu bentuk yang orang bisa masuk ke dalamnya dan bergerak misalnya. Itu kan berarti pemetaan dari real world ke mind model. Terus outputnya apa? Bagaimana mengeluarkan yang ada di mind model itu, ya, di pikiran manusia atau di prosesor atau memori ke dunia nyata. Ini kan aktuatornya. Di sini sensornya, di sini aktuatornya. Nah, kemudian yang menjadi tantangan juga bagaimana relasi antara input output ini. Jadi melakukan abstraksi knowledge di sini. Jadi sensor itu memetakan dari real world ke problem presentation, ini mind model, sementara outputnya adalah knowledge presentation ke aktuator untuk bisa bergerak, untuk bisa bersuara dan sebagainya. Ya. Oke, nah proses di tengah ini yang kita sebut sebagai learning. Jadi saya cenderung pada definisi bahwa intelligence itu adalah adanya kemampuan learning. Jadi komputer secanggih apapun, kita baru bicara intelligence kalau ada aspek learning-nya. Learning itu berarti dia performance improvement, bahwa kinerjanya dia semakin baik. Jadi meskipun kalkulator Anda bisa ngitung sampai 1000 digit, bisa integral, bisa logaritma, sin cos tangan dan sebagainya, tapi kalau dia memang dari pabriknya sudah pinter ya sudah. Dia smart kalkulator. Kalau learning itu setelah kita pakai berapa lama dia ngerti. Dia ngerti, oh kita tuh sering ngitung angka ini, mungkin ada berapa, kayak Google atau keyboard kita kan, kalau learning dia tahu, bisa prediktif kan. Oh kira-kira menebak, oh Anda mau ngomong ini ya, Anda mau ngetik ini ya, nah, itu ada aspek learning. Next. Ya kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan raise hand atau interupsi saya. Nah, bentuk-bentuk representasi itu ada macam-macam, ada yang state space representation, ada vector representation. Ini yang seringkali dinyatakan secara matematika. Jadi kalau boleh saya share, selesai master, saya masuk doktorat itu kayak reset, start from zero. Saya mulai baca buku linear, aljabar linear, mulai halaman 1 lagi. Karena ternyata dasar dari segala macam komputasi itu mulai harus diperkuat dari konsep dasar ini. Angka, skalar, vektor, matriks, tensor, itu harus sangat dikuasai untuk bisa kemudian membangun sistem yang besar. Karena kita tahu bahwa cara kita berkomunikasi atau cara komputer itu akan mengolah representasinya dalam bentuk ini. Dia kan komputer, to compute, semuanya harus bisa dinyatakan dalam bentuk representasi ini. Nah, kemudian setelah problemnya direpresentasikan ini, kita juga harus punya yang tadi problem, kita juga punya knowledge, masalahnya apa, terus pengetahuan kita apa. Nah, pengetahuan itu disimpan dalam banyak hal, bisa dalam bentuk decision rules atau production rules, bisa dalam bentuk semantic network atau ontologi, terus predicate logic, mungkin ada yang pernah baca prolog, ada yang bisa menggunakan pendekatan fuzzy logic atau pakai neural network. Ya. Nanti di sini ada yang supervised, unsupervised learning dan sebagainya. Nah, ada beberapa learning model. Kalau tadi sudah punya representation, sudah punya modelnya, infrastrukturnya sudah kita bangun. Berikutnya adalah bagaimana infrastruktur itu diisi pengetahuan, bagaimana dia belajar. Makanya bicara learning models. Jadi seperti manusia lahir semua punya otak, tetapi kan nggak langsung otaknya terisi dari pabriknya. Kita harus punya learning. Maka ada masa pendidikan apa? PAUD, usia dini, ya TK atau pendidikan dasar, SD, SMP, pendidikan dasar, dasar menengah, pendidikan tinggi. Itu artinya ada proses learning. Jadi tidak otomatis orang punya otak terus langsung segala pengetahuan ada di dalamnya. Kita perlu metode untuk learning dan algoritma untuk bisa mengerti dengan benar. Jadi yang paling banyak mungkin saat ini ngetren adalah neural network learning, ada MLP, multi-layer perceptron, spot vector machine, kemudian deep learning dan sebagainya. Terus untuk pendekatan yang algoritma genetik, John Holland tuh dia buat algoritma genetik dan meta heuristik.
lalu ada reinforcement learning, ada artificial immune system, fuzzy logic, decision tree, habit system, dan sebagainya. Jadi ini learning model dan algoritma yang banyak dipakai. Yang paling populer ada puluhan dan ratusan yang lain lagi. Nah, coba kita masuk beberapa hal untuk kita bahas. Semantik ini kalau dalam bahasa biasanya kita kalau dalam definisinya knowledge representation that focus on the relationship within object. Jadi entitas terkecilnya adalah objek. Mungkin teman-teman yang biasa OOP berpikirnya udah otomatis kita main objek, kemudian nanti object oriented design, object oriented programming, gitu. Nah, cara kita menghubungkan satu dengan yang lain biasanya pakai directed graph. Bahwa ini miliknya ini akan diubah oleh ini, atau ini akan menjadi apa. Itu ada suatu graph yang directed, yang dari node titiknya disambungkan ke vertex, tanda atau panah, arah panahnya terarah untuk menyatakan semantiknya. Semantik itu punya makna dari network itu. Jadi objek ini maknanya apa terhadap yang lain, miliknya siapa, atau berubah menjadi apa. Jadi itu cara kita merepresentasikan yang ada di alam, pengetahuan yang ada di dunia nyata ke dalam komputer. Karena kalau saya punya sesuatu ya, misalkan apa ini, saya tunjukin ke kamera komputer nggak langsung ngerti ini barang apa ya. Karena dia cuma tahu benda putih, kotak gitu, tapi dia nggak tahu. Kita perlu membuat semantiknya bahwa ini adalah benda kotak, dan kalau dia bisa dibuka, oh ini amplop, ya, bisa berisi kertas misalnya, atau benda-benda lainnya. Jadi intinya berarti semantic network itu suatu bentuk representasi dari pengetahuan, bisa disusun seperti semacam ini contohnya. Anda bisa melihat suatu sambungan ya, dari John itu adalah suatu instance of ya. Ini kelasnya student, maka instance-nya orangnya bisa John atau Mary. John itu tinggal di sini, Mary itu tinggal di sini kan. Oh, gendernya ini cewek, ini cowok. Terus student itu adalah bagian dari manusia. Dan manusia itu punya warna mata dan seterusnya. Ini bentuk dari knowledge representation semantik. Dari sini kita bisa mengetahui sejumlah hal atau merekam sejumlah hal. Ya. Jadi, nah dari semantik itu kita bisa tanya kan data dari slide sebelumnya tadi. Kira-kira apa saja yang Anda bisa tanyakan di sini? Apakah pertanyaan yang Anda bisa tanyakan terbatas atau tak terbatas? Apakah semua pertanyaan akan bisa jawab dengan slide dengan semantic network ini? Mungkin ada yang mau menanggapi? Terbatas, Pak. Terbatas. Terbatasnya bagaimana? Misalnya kayak John, ini di semantiknya kan kita tahu kalau John itu adalah laki-laki, tinggal di mana, sebuah student, dia adalah manusia. Tapi kita nggak bisa tanya seperti teman John itu siapa saja, atau siapakah orang tuanya John. Itu di sini tidak ada di network ini. Yes. Oke, thank you very much. Betul. Jadi kalau ini kan bentuk representasi, maka ini kan kayak finite world, ya, dunia yang terbatas. Informasi itu hanya bisa dicatat semuanya, semua yang ingin kita jelaskan tentang sesuatu harus dituliskan di sini. Dalam AI ada istilahnya frame problem. Jadi ilustrasinya gini, kita membuat robot yang bisa mengatasi ini robot anti bom misalnya. Kalau ada bahan peledak, kan kalau kita ngirim orang penjinak bom itu resikonya nyawa. Kalau kita kirimkan robot untuk bisa mendeteksi dan menetralisir bom itu, maka kita bisa membuat AI yang bisa menyelamatkan manusia, tapi andaikan gagal pun korbannya ya cuma robot. Gitu. Nah, tapi di situ ada masalah frame problem, yaitu ini. Ketika robot masuk ke ruangan, dia lihat di atas meja ada suatu benda yang kemungkinan bom, atau bukan di atas meja, di atas kayak apa sih, troli gitu. Troli. Nah, kemudian dia harus buat keputusan apa yang harus dilakukan dengan itu. Ya. Nah, apakah dia harus buat semantik yang seberapa lengkap tentang hal itu? Apakah dia cuma bicara tentang troli? Apakah warna troli yang penting? Ukuran rodanya troli? Trolinya roda 3, roda 4, bola atau karet atau besi rodanya?
Apakah warnanya dia hitam, kuning, hijau, ya kan? Trolinya penting nggak? Ruangannya ada lampu nggak? Dindingnya bercat atau enggak? Cat putih, kuning atau apa? Ada jendelanya atau enggak? Ya kan? Hal itu artinya seberapa banyak informasi harus disimpan untuk bisa membuat keputusan. Kalau tadi cuma pengen mengeluarkan bom itu, dalam kenyataannya karena sifat yang kadang iteratif, si komputer bisa mentok never ending loop untuk memetakan segala hal ini sampai akhirnya dia kehabisan waktu untuk membuat keputusan. Karena dia nggak tahu batasnya. Sampai seberapa jauh saya harus merekam lingkungan sekitar untuk membuat keputusan, ya ini ada bom dan cara mengeluarkannya adalah saya tarik trolinya keluar. Itu contohnya. Jadi semantik ini ya bentuk representatif, tapi kita tadi tahu batasannya. Kalau kita mau pengetahuan yang sangat luas, tak terbatas, ya ini harus semakin luas. Tapi semakin luas ini tentu saja berarti semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan storage-nya. Anda pernah buat semantik web nggak untuk keluarga Anda? Minimal apa namanya sih, genealogy tree. Ya. Anda tahu orang tuanya siapa, ayah ibunya siapa, kakek nenek siapa, cucunya siapa, tinggal di mana, golongan darahnya apa, pernah nggak? Coba Anda minimal buat itu. Itu akan sangat menolong untuk informasi dasar, cerita ke anak, cucu, dan sebagainya. Tetapi Anda akan tergoda untuk memberikan lebih banyak detail lagi. Dan ini, si ini sekarang tinggal di Amerika, tapi sebelumnya di Australia. Dulu kerja ini, sekarang kerja ini. Nah, seberapa detail saya mau ngasih informasi itu, mencatat itu sebagai pengetahuan yang ada di otak, saya mau taruhkan dalam semantik network itu. Ya, kalau kita ingin supaya semantik network itu lengkap mengerti, bahwa misalkan seberapa sering Anda mengalami kesulitan di address book. Saya ketemu beberapa nama yang, ya sayangnya orang Indonesia kan banyak nama mirip kan. Saya sampai bingung, ini Budi Setiadi ini yang Budi Setiadi yang mana ya? Saya ketemu yang di kuliah atau yang ketemu di jalan atau pas rapat yang mana? Ya kan? Karena itu saya perlu ngasih sebetulnya meta information kan. Oh, saya ketemu si Budi Setiadi pada waktu tahun sekian di rapat yang ini. Oh, saya ketemu si Budi Setiadi juga, itu teman kuliah saya ya. Kalau saya bisa merekam semantik network-nya dengan baik, maka nggak terjadi confusion. Saya bisa membedakan dua entitas itu meskipun namanya sama. Nah, bayangkan, manusia aja mengalami kesulitan seperti itu. Apalagi komputer, yang kalau tidak diberi informasi yang lengkap, dia akan banyak salah. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini semantik. Jadi, maka penting membuat suatu network design. Tujuannya yaitu bahwa objek dalam network tadi memetakan dari real world, ya kan? Harus setara dong. Ini kan kalau dalam dunia sekarang di digital twin lah. Apa yang ada di dunia nyata, ada juga dalam dunia digital. Representasinya. Nah, kemudian kita juga harus bukan hanya menaruh objeknya, tapi juga relationship-nya antara apa yang ada di dunia nyata dengan yang kita mau tanyakan. Kalau kita ingin tahu informasi tentang dia berada di mana, dia terhubung sebagai apa, dia benda apa, itu harus relationship-nya harus dirancang dalam network design. Tetapi kalau hal-hal tersebut tidak penting, berarti pada waktu network design kita nggak usah masukkan. Tapi ini kan sifatnya di depan, meta information, sesuatu yang kita buat di awal. Kalau setelah jalan kita nambah, bayangkan kan, database di tengah jalan kita nambah field itu kan agak repot ya. Nanti ada banyak data yang sebelumnya, berarti akan ada missing value, not NaN kan. Baru sekarang dibuat field-nya. Dulu nggak ditanya kan, akhirnya bagian itu kan kosong. Jadi biasanya kalau kita di depan sudah lengkap banget, akhirnya terlalu rumit. Nah, jadi trade-off-nya kayak gitu. Jadi ini contoh-contoh bahwa yang namanya semantic network juga tidak mudah juga untuk dibuat dan diputuskan. Oke, nah pertanyaan yang sulit nih, misalkan tadi dari bentuk network semacam ini, seperti yang tadi Pak Alim juga bantu jawab ya. Misalkan, how many students are female who live in Daughtry Hall? Misalkan kalau mau nanya gini kan harus menelusuri sana sini kan. Jawabannya ada, cuma kita harus tahu mulai dari mana dan menelusurinya kemana. Ini misalkan berapa banyak yang female, setelah telusuri sana sini student, oh dapat 1. Siapa yang tinggal Daughtry Hall, berarti cari mana yang live in, oh di sini, oh, ya kan?
Oh dapat sih Mary. Dapat sih jawabannya, tapi butuh searching. Dan yang kecepatan menemukan jawabannya tergantung dari apa? Dari itu, Pak, dari besarnya semantic network-nya. Betul, dari besar semantic network dan dari algoritmanya, ya kan? Ya. Algoritma kita, kalau algoritma kita tidak rencana dengan baik, kita bisa nyasar-nyasar keliling-keliling dulu baru akhirnya dapat jawaban, atau brute force, kita setelah searching semuanya baru dapat jawabannya. Itu kan sangat boros. Algoritma yang bagus kita bisa mencari jawaban dengan sangat cepat. Ya. Gitu. Oke, thank you, Mbak Alin. Next. Solusi yang cara yang lain. Tadi semantik, sekarang pakai tree. Ada pohon pencarian, search tree atau decision tree lah algoritmanya biasanya itu. Maka ini bentuknya pohon. Pohon itu konsepnya adalah bahwa kita punya informasi ada titik awal yang kita sebut sebagai kayak akarnya, rootnya, kemudian mulai bercabang. Dari situ kita telusuri cabang-cabang yang ada. Dan di sini biasanya suatu struktur yang menunjukkan alternatif-alternatif pada suatu adversarial situation. Ya. Jadi kalau main catur atau main yang tic-tac-toe atau apa yang ada interaksi gitu, kita bisa menggunakan satu pendekatannya dari Pak search tree. Maka pada setiap tahap pohon itu bercabang, bisa pilihannya ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri nanti apa yang terjadi, kanan apa yang terjadi. Mungkin teman-teman di sini juga pernah main catur ya. Pak Ganda juga pasti jago catur nih. Kalau kita main catur selalu mikir sekian langkah depan. Bukan cuma sekedar menggerakkan pion kan, menggerakkan bidak, tapi kita mikir kalau saya ke sini dia akan apa? Ini nanti dia makan. Kalau ini dia kayaknya akan mempertimbangkan sana. Misalkan rajanya terancam. Makanya gitu. Kita melakukan sekian langkah prediksi. Itu artinya di kepala kita dia sudah melakukan search tree. Pilihan, kemudian dari pilihan itu kita mencari yang terbaik. Yang mungkin kalau mau belajar lebih lanjut, di sini ada alpha beta algorithm misalnya. Jadi alpha pihak lawan pihak satu memaksimalkan posisinya, beta pihak dua memaksimumkan posisinya. Pada setiap tahap masing-masing pihak akan mencari posisi yang maksimum nilainya, yang terbaik. Ya. Terus, nah contoh ini daripada permainan yang rumit, saya ambil permainan gampang. Ada yang pernah main NIM? Dari kalau bahasa Jerman tuh nehmen, mengambil. Ada yang pernah dengar permainan ini nggak? Belum ya? Kalau permainan yang anak-anak atau saya kadang mainkan bersama anak saya itu NIM ini gini, entah pakai kelereng boleh, pakai benda apapun boleh, pakai korek juga boleh. Intinya kita sebarkan benda itu dalam tiga tumpukan. Terus setiap pemain boleh mau ambil satu, dua, mau ambil semua dari satu wadah. Ya, dia hanya boleh ambil dari satu wadah, nggak boleh ambil lebih dari satu wadah. Mau ambil satu, dua, semuanya. Nanti pemain yang kalah adalah yang mengambil terakhir. Jadi kalau kita berhasil menyisakan satu buat si lawan, dia kalah. Ya. Nah, tapi ini bentuk simplified-nya saya jelaskan sebagai berikut gini. Ada dua pemain 1 dan 2. Nah, karena ini permainannya disimplified, kita cuma bicara row of space ya, cuma ada ruang satu array saja. Player 1 boleh menaruh 1, 2 atau 3. Yang player 1 itu mainnya X, player 2 mainnya O atau lingkaran, silang atau lingkaran. Dia hanya boleh menaruh 1, 2 atau maksimal 3. Mulai dari kiri. Dan pemain kedua akan nyambung. Nah, tujuannya adalah siapa yang menaruh di tempat terakhir itu adalah yang menang. Ya. Oke, jadi kita bisa membuat search tree-nya gini. Awalnya kosong. Pemain pertama dia mikir, dia punya tree, beberapa alternatif. Alternatif pertama, saya naruh X sekali aja, atau saya naruh 2, atau boleh 3. Kan ini pilihan yang boleh, yang mungkin. Kalau saya milih ini, kemungkinan lawan yang hijau akan naruh O, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau dia ke sini, sisain 1, pemain 1 ngasih X, dia menang. Ya kan? Karena yang naruh terakhir di kanan.
Kalau dia taruh sini, ada sisa 2, ini juga dia menang. Kalau toh dia narik 1 di sini, dia juga menang. Ya. Jadi maka kemungkinan dia bisa ngambil pilihan ini. Sementara kalau pemain pertama milihnya ditaruh 2 di sini, si pemain kedua bisa naruh 1, bisa naruh 2, bisa naruh 3. Dan dia menang di sini, ya, pemain 2. Atau pemain pertama bilang, saya langsung kasih 3 di sini, maksimal. Maka pemain kedua bisa naruh 1, bisa langsung naruh 2. Di sini dia menang. Jadi pemain pertama akan nimbang-nimbang. Saya mau milih alternatif yang mana nih? Karena dari setiap permainan, pada langkah pertama dia mencari yang maksimum probability-nya dia menang. Pada gantiannya, player kedua akan mengambil langkah yang paling menguntungkan buat dia. Dan seterusnya. Karena itu, kadang-kadang dalam beberapa permainan, termasuk catur, kita juga melihat pemain pertama itu punya advantage, punya privilege untuk bisa menang. Karena dia yang menentukan langkah permainan awal. Kalau dia melangkah dengan bagus, kemungkinan dia menang. Tapi kalau dia salah milih, kemungkinan dia kalah. Jadi game atau rule-rule semacam ini sebenarnya sudah bisa dipetakan dan bisa dilakukan dikomputasi oleh komputer untuk bisa mendapatkan jawabannya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Kebayang ya? Ini saya mencari permainan yang paling gampang supaya mudah digambarkan search tree-nya. Oke, kalau belum ada, saya lanjut dulu. Jadi search tree analysis itu bisa diterapkan bukan hanya di game, tapi juga bisa menjadi chess, permainan catur, atau dalam sehari-hari. Kalau Anda setiap hari buat keputusan kan, pagi bangun tuh alarm berbunyi, saya turun dari tempat tidur atau enggak. Kalau enggak, apa yang terjadi ya? Nanti saya kebangun jam berapa, saya harus lari. Kalau bangun, saya mending ngopi dulu atau mandi dulu. Kalau ngopi dulu nanti apa? Yang setiap kali kita buat keputusan sebenarnya selalu ada alternatifnya. Dan apa yang kita akhirnya lakukan adalah yang menurut kita terbaik. Yang ya kadang-kadang mungkin mengikuti mood atau mengikuti suatu pikiran, tapi sebenarnya kalau kita planning yang bagus, kita akan mencari pilihan-pilihan yang terbaik untuk setiap decision. Nah, untuk bisa memastikan sampai ujungnya baik, jadi dalam search tree itu nggak hanya one step ya, bukan hanya langkah pertama baik ya, tapi harusnya sampai ujungnya sana baik. Kadang-kadang seperti dalam permainan catur, kita bisa lihat satu langkah bagus, tapi langkah berikutnya justru kita habis. Karena kita salah langkah. Lawan mikirnya langkah lebih jauh, bisa tidak terjebak. Kalau kita mungkin salah perhitungan. Jadi kadang-kala kalau dalam algoritma kan bicara tentang best first, langkah pertama yang baik belum tentu best fit, belum tentu yang paling bagus untuk sampai ujungnya. Best first search itu tidak menjamin bahwa kita sampai tujuan dengan baik. Itu hanya terbaik untuk tiap langkahnya. Bisa jadi pada ujungnya kita bisa gagal. Nah, kadang-kala tree itu besar-besar, maka kita harus buat keputusan ya, apa search-nya melebar, breadth first melebar dulu, atau depth first masuk ke dalam dulu. Maka karena saking besarnya kita bisa milih dari bagian di pohon mana yang saya search. Karena tentu saja kita punya batas waktu, punya batas computing power untuk bisa melakukan itu. Karena itu ada teknik yang disebut sebagai prune tree. Kita harus potong. Yang kira-kira peluangnya kecil atau apa kita potong, kita nggak usah cari di situ. Jadi kayak Anda misalkan nyari kunci keselip ya, kunci mobil di mana ya? Apakah Anda cari ya, istilahnya British Museum Search itu brute force, Anda cari di semua ruangan pasti ketemu, atau Anda prune, kayaknya dari tadi saya nggak masuk toilet, berarti saya nggak usah nyari toilet. Saya dari tadi nggak masuk garasi, berarti saya nggak usah nyari garasi. Saya prune, sehingga area pencarian lebih kecil, lebih cepat pencariannya, dan lebih probability of suksesnya lebih tinggi dibandingkan saya cari semuanya, membuang waktu lebih banyak. Oke, jadi ini tadi tekniknya mungkin hari ini saya nggak bicara detail, tapi teman-teman juga pasti sudah pernah baca tentang depth first, mencari dalam kedalaman, atau breadth first, mencari yang lebar dulu. Jadi bentuknya semacam ini, depth first itu mencari sampai paling dalam dan mendapatkannya. Kalau nggak dapat, baru cari yang pohon berikutnya, ranting berikutnya. Sementara breadth first itu mencari yang lebar dulu. Jadi contohnya lah, kalau Anda mencari sesuatu, misalkan cari odol, pasta gigi, apa namanya, apa sih pasta gigi Anda?
yang agak unik lah, enzim misalnya di Alfamart ada nggak? Maka Anda masuk ke salah satu Alfamart, cari rak-nya, cari sampai dapat. Kalau nggak dapat, telusuri rak yang lain dan seterusnya. Kalau nggak dapat, baru ke Alfamart yang lain. Atau Anda ini search dulu Alfamart 123 atau Indomaret 123, Anda cari kira-kira mana ya yang peluang lebih besar. Anda lihat jaraknya dulu. Oh, kayaknya yang ini yang paling dekat. Coba tanya dulu. Nggak usah nyari raknya, nanya dulu. Begitu buka pintu, Mas ini ada odol nggak enzim? Kalau ada baru masuk. Kalau ada nggak dijawab sama orang yang pertama, lagi sibuk, misalnya lagi ngurusi pelanggan lain, dia tanya orang lain lagi, dan seterusnya. Ya, baru nggak dapat yang lain. Jadi ini mencarinya melebar, kalau ini mencarinya mendalam. Terus strategi ini sudah dikembangkan lama. Tahun 97 itu ini sebagai contoh sukses di Blue ketika membuat program komputer yang mengalahkan Garry Kasparov. Oke, yang pendekatan lain dari machine learning itu expert system. Sebetulnya sih ini kalau menurut saya juga bukan mesin yang cerdas dalam arti belajar, karena expert system itu sebenarnya pengetahuan diekstrak oleh manusia. Misalkan saya ingin membuat expert system kedokteran, maka saya sebagai expert knowledge melakukan pertanyaan ke dokter dan saya mengekstraksi knowledge-nya dia. Dok, kalau Anda ingin tahu orang flu atau orang demam berdarah, bedanya apa? Oh ya, lihat matanya, lihat temperatur tubuhnya, ada demam atau apa. Nah, saya tuliskan. Setelah dapat knowledge itu, programnya saya masukin. Rule-nya ke dalam suatu program, rule-based system. Sehingga sebetulnya pengetahuannya dia itu dimasukkan oleh. Sementara kalau yang saat ini yang berkembang, neural network dan sebagainya, kita tinggal ngasih contoh-contoh, nanti si komputer yang belajar sendiri. Jadi expert system sebetulnya relatif sekali sudah dimasukkan, ya udah dia taunya itu. Setelah rule based, ada juga inference engine yang digunakan sebagai kayak UI-nya, user interface, untuk meretrieve informasi di database itu dan membuat conclusion-nya. Entah pakai forward chaining atau backward chaining, kan, untuk apakah dari hipotesis atau dari fakta yang ada untuk membuat kesimpulan. Kalau forward chaining misalkan temperatur 37, mata merah, terus kulitnya maka kemungkinan dia demam berdarah. Sementara kalau backward chaining itu dokter seringkali backward chaining. Jadi ketika datang pasien dia sudah lihat dari penampilannya, sepertinya dia ini anemia, kurang darah. Nah, dia tinggal nanya, dia melakukan backward karena dia tinggal memverifikasi hipotesisnya dia. Apakah Anda suka pusing-pusing? Apakah Anda kurang makan vitamin B atau daging atau bayam, misalkan. Dari verifikasi itu sepertinya ada anemia. Jadi dia sudah punya hipotesis dan tinggal diverifikasi. Nah, ini yang bagian berikutnya, artificial neural network yang sekarang ini di dunia juga paling ngetren. Tadi ANN, terus machine learning, terus deep learning, deep neural network. Yang banyak sekarang ini penelitian ribuan, mungkin hampir semua paper nyebutnya tentang inilah. Jadi suatu representasi komputer yang menirukan neural network. Jadi asal muasalnya dari mana? Jadi ini disebut artificial karena berasal dari biological neural network. Biological. Kalau dipelajari, jadi penelitian ini terhadap otak, ya, penasaran lah selama ribuan tahun orang pengen tahu bagaimana sih manusia bisa cerdas. Nah, ada yang melakukan dissection, bongkar, dipelajari otak itu ternyata kayak agar-agar, ya. Benda cair kayak gel. Jadi biasanya sini sambil saya ingetin teman-teman ya, kenapa kita punya tengkorak ya? Tengkorak itu karena otak kita tuh benda lunak. Jadi kalau ditekan aja bisa rusak, apalagi tergoncang. Jadi seringkali kalau kita diingatkan kalau berkendara motor itu pakai helm, karena neuron-neuron ini sebetulnya benda soft yang bisa juga ketika Anda terbentur utuh sih, tubuhnya nggak ada yang luka, tapi di dalamnya itu kayak puding habis dikocok. Di dalam ini rontok nih sambungan-sambungannya. Jadi secara fisik normal, tapi di dalamnya otaknya berantakan. Gar otak itu kayak gitu. Ya. Jadi seperti apa di dalam otak itu ada miliaran sel seperti ini yang disebut sebagai neuron. Neuron itu ada inti selnya di sini, nukleus inti sel. Di sini metabolisme. Jadi sel itu hidup, dia harus diberi makanan, vitamin, diberi ion, diberi oksigen untuk metabolisme, sehingga dia punya
kesempatan untuk bekerja, untuk mempertahankan hidupnya, untuk bisa berkembang, memperbaiki kerusakan. Sementara itu tugasnya dia adalah menerima. Ini dendrit ini sensing. Ini kayak indera untuk menangkap sinyal-sinyal dari sekitarnya. Bisa dari panca indera, ya kan, dari mata, telinga, dan sebagainya. Bisa juga antar dari sel yang lain. Nah, kalau kita masukkan, kemudian si nukleus ini akan menerima stimulus ini dalam bentuk sinyal listrik sih, 75 mV itu. Kalau dia kumpulkan, kalau sudah cukup, dia teruskan, trigger. Baru meneruskan ke neuron berikutnya. Jadi mereka baru ngobrol. Nah, baru ngobrol semacam ini yang disebut sebagai komunikasi antar neuron. Ya, ilustrasi semacam ini. Nah, neuron yang tadi saya jelaskan adalah single cell. Jadi satu sel itu disebut neuron. Kalau neural network berarti jaringan yang terdiri atas banyak neuron. Jadi satu sel secara biologis itu reaksinya reaksi kimia dan elektrokimia lah, kimia dan menghasilkan sinyal listrik. At any point, neuron is excited or inhibited. Jadi artinya ketika dia mendapat sinyal, dia excited, dia terangsang, terdapat stimulus. Di sini stimulus, dia akan merespon. Dan di sini ada synapse gap. Artinya berbeda dengan sinyal rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik itu kabel harus nyambung baru bisa nerusin. Kalau di neuron ini memang ada jeda dan transmisinya ada dari listrik di sini, dia akan teruskan yang nyebrang selat ini adalah ion-ion. Jadi ini bukan titipan promosi ya, tapi karena itu kita tubuh kita memang butuh ion, Na+, Cl-, magnesium 2+, dan sebagainya, untuk bisa tubuh kita bereaksi, otak kita bisa berkomunikasi antar sel dengan baik. Jadi komunikasi ini lewat ion positif maupun negatif, untuk bisa diteruskan oleh processing oleh neuron berikutnya. Nah, excited dan inhibited, excited itu terangsang, inhibited itu tertahan. Jadi ketika excited itu neuron mengirimkan sinyal kuat, sementara ini sinyal lemah. Jadi kalau teman yang lagi semangat sama teman yang lagi sedih atau ini lemah, itu kita bisa lihat kenapa sih kamu lemes, nah ini kan inhibited. Nah, neuron sifatnya tunggal, tetapi ketika kita nyebutnya neural network, maka gabungan dari banyak neuron itu akan menyebabkan suatu sistem yang berkomunikasi. Jadi excited state itu antara neuron yang men-trigger, nanti dikumpulkan. Kalau cukup banyak yang men-trigger, dia akan memberikan reaksi tertentu. Kalau cukup banyak yang inhibited, dia akan memberikan reaksi yang berbeda. Nah, jadi neural network itu sebagai kumpulan dari neuron yang membentuk suatu pathway. Jadi suatu kumpulan ini yang tadi, misalkan kalau manusia kan dari mata masuk ke bagian otak tertentu untuk vision, kalau lidah, rasa, ada bagian otak lain, untuk motorik ada bagian yang lain lagi. Nah, itu semua akan digunakan untuk pemrosesan di neural network. Jadi ide ini kemudian dikembangkan dan dibuat model matematikanya, dan baru bisa masuk ke dibuat program komputernya. Ya. Jadi kira-kira ceritanya kenapa sekarang ini bisa muncul artificial neural network, karena riset ini sudah dilakukan ratusan tahun, sehingga ide bahwa kecerdasan yang tadi di awal kita bahas, kecerdasan manusia, bagaimana cara menirukannya adalah dengan menirukan cara kerja otak ini, neuron dan neural network, untuk bisa diprogramkan ke dalam komputer. Sehingga kecerdasan yang ada di otak ini dibuat paralelnya dalam bentuk computational intelligence. Ya. Jadi ini mungkin saya sedikit cepat saja. Jadi di dalamnya setelah menjadi artificial neural network, yaitu perhitungan. Ini yang tadinya otak manusia adalah bentuknya sinyal-sinyal elektrokimia, kalau di sini berupa hitungan vektor, perkalian vektor dengan matriks. Ini yang menjadi computation. Jadi artificial neural network adalah di komputer berupa hitungan yang di dalamnya itu tidak lagi ion plus min atau apa, tetapi direpresentasikan sebagai sinyal-sinyal sini berupa angka-angka. Oke, nah proses adaptasi bobot itu disebut sebagai training. Seperti halnya manusia melalui proses pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu proses training. Kita ada lulus, masuk kerja juga ada proses training. Ada sesuatu yang mengisi. Otak kita harus dibentuk untuk bisa mengetahui sesuatu. Jadi berbeda dengan memori yang tinggal di load, diberi data langsung ngerti kan. Tapi kalau
neural network ini karena jumlah sinapsisnya banyak, bisa ribuan, bisa jutaan, maka proses pelatihannya dengan learning algorithm dia melakukan training. Nah, neural network bisa di-train to produce whatever result are required. Ini fleksibilitas dan ini kehebatan dari neural network. Neural network dianggap sebagai salah satu algoritma yang saat ini paling cerdas untuk bisa belajar dalam machine learning. Tetapi lihat harga yang harus dibayar, yaitu kompleksitasnya. Semakin besar, semakin kompleks, dan semakin dia punya kemampuan, tapi tentu saja berarti kerumitannya tinggi. Complexity atau degree of complexity-nya tinggi sekali. Jadi tadi, pastikan yang slide depan, bagaimana melakukan training komputer untuk mengenali kucing dalam bentuk gambar. Itu rumit sekali. Berarti kita harus memberikan contoh kucing sekian banyak, sekian ribu gambar, contoh sekian kucing yang ada kiri kanan, kucingnya buluin dan sebagainya. Kita harus melatihkan sekian banyak. Nah, kalau kita buat perbandingan secara ringkas antara komputer, otak manusia dan komputer, yaitu kecepatan, kira-kira lebih cepat mana? Anda bisa melihat Kecepatan komputer, Pak. Iya, dari si kecepatan processing-nya komputer, karena kecepatan elektron. Ya. Sementara karena di otak kita pakai kimia, mengalirnya aliran ion itu lebih lambat, ya, 1000 feet per second. 1000 ini berarti bagi 300 meter per detik, ya, kayak suara aja. Ya. Kalau ini kecepatan cahaya. Tetapi toh komputer ternyata masih belum mengalahkan manusia. Nih, memorinya besarnya ini 100 billion neuron, isinya 50 triliun bits. Top komputer masih belum, mungkin baru approaching. Jadi sampai saat ini sekian puluh tahun perkembangan komputer belum ada yang bisa menyamai dari sisi kemampuan memori. Terus hal lain di sini, kalau komputer mungkin memang bisa sesuai superkomputer dan sebagainya, tapi di otak manusia yang Tuhan ciptakan, satu neuron terhubung dengan 1000 yang lainnya. Ini secara rata-rata ya. Untuk bisa niru kayak gini, belum ada superkomputer di dunia yang bisa kayak gini. Meskipun dia bentuknya grid dan bentuk apa ya, bayangkan kalau ada bentuk grid kan komputer terhubung dengan kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Itu cuma terhubung berapa? 8 kan? Ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk ketemu 100 itu sudah susah banget. Menyusunnya dan membuat sistem operasinya dan membuat sistem pengaturan master slave-nya, ngirim datanya, siapa master dan sebagainya. Jadi kemampuan manusia untuk membuat superkomputer parallel processing-nya belum nyampe sampai sini. Sementara Tuhan menciptakan manusia satu neuron terhubung dengan 1000 neuron lainnya. Maka kecerdasan komputer masih belum bisa menyamai rumitnya kompleksitas dari otak manusia. Nah, topik lain lagi, semoga waktu masih cukup ya, Pak Suganda. Saya masih punya waktu berapa menit, Pak? Sudah habis ya? Ya, harusnya sampai jam 3, Pak. Oh ya. Lagi mungkin, nggak apa-apa, 5-10 menit, nggak apa-apa, Pak. Saya sedikit selesaikan ini slide berapa ya? Oke, saya agak cepat, minta maaf. Jadi bentuk lain dari computational intelligence yang menarik yaitu NLP saat ini. Tadi saya bicara chatbot masih dalam bentuk teks, tapi yang lebih lanjut yang kita akan alami, ya teman-teman sebagian juga sudah mulai ya pakai Hey Google, Hey Siri dan sebagainya, itu voice recognition. Artinya kita berkomunikasi tidak lagi tidak hanya mengandalkan teks, tapi komputer sudah berinteraksi dengan cara manusia berkomunikasi, yaitu suara. Maka di situ ada tiga elemen, yaitu mengenali suara, jadi speech to text, kemudian kalau NLP biasa text to text, dan voice synthesis, yaitu dari text to speech, membunyikan suatu bunyi. Di sini common all to this problem itu ada bahasa manusia. Bahasa manusia itu sangat rumit. Di Indonesia aja bahasa daerah lebih dari 300. Di dunia ada ribuan bahasa. Jadi bisa dibayangkan manusia begitu cerdas kan. Teman-teman mungkin juga menguasai beberapa bahasa dengan segala macam kompleksitasnya. Untuk memindahkannya, membuat komputer bisa semacam itu ternyata sulit sekali. Karena banyak exception, ada sesuatu yang tidak mudah direpresentasikannya ke dalam komputer. Bunyi terus intonasi, mungkin sintaksis sudah bisa ditangkap, tapi semantik sangat susah komputer untuk mengerti makna. Ya. Jadi kalau secara voice synthesis ada dynamic voice generation, ada phonem, ya. Phone itu bunyi. Jadi ini oke, saya agak cepat ya. Terus ini contoh-contoh voice synthesis orang-orang linguistik biasanya mencoba menangkap ini dalam bahasa Inggris ya. Setiap
bunyi fonetik dibuat simbolnya P, B, M, F, F, V ini T, T, T dan T aja, sin, the, T, ya. Ini T-nya aja ada 3. Kemudian eng, G, ini S, kalau Anda belajar bahasa yang kayak Ceko, bahasa Rusia dan sebagainya itu bunyi ini juga ada nih, agak rumit. Ini vokal kalau kita tahunya cuma 5, ternyata sebenarnya vokal itu ada banyak. I, E, dan seterusnya kan banyak. Jadi artinya mendeteksi suara manusia itu sangat rumit. Jadi ini kita perlu mengumpulkan data recorded speech untuk diolah. Kemudian masalah dari understanding speech adalah setiap orang itu suaranya unik. Makanya Anda bisa melatih Hey Google, Anda pada waktu setup melatih dia untuk mengenali bunyi kita. Tapi bentuk itu, nah hubungannya antara kenapa bunyi manusia dengan kenapa setiap orang sudah beda-beda karena shape of mouth. Jadi apa ya namanya anatomi dari setiap manusia beda, rahangnya lebar, orangnya kecil, mungkin hidungnya panjang, maka bisa sengau, bisa bunyinya berat dan sebagainya, ya kan, lehernya besar dan sebagainya. Setiap orang itu ininya unik, maka bunyinya setiap orang unik. Seperti halnya sidik jari, kan, yang unik, maka bunyi manusia juga unik. Baik. Nah, kemudian ada bunyi-bunyi lain, bukan hanya berbunyi suara, tapi mumbling. Orang bubbling. Anak kecil, kenapa bayi itu biasa belajar pertamanya bubbling? Karena dia mencoba merasakan dulu apa yang dia punya untuk membuat suara. Maka di seluruh dunia, kata pertama yang paling mudah diucapkan adalah mama. Karena tanpa tekanan, tanpa resistensi. A terus ma itu paling mudah dalam semua bahasa, dan itu yang emotionally paling mudah diucapkan dan attach. Dalam hampir semua bahasa dunia, mengenal mama, ibu itu sebagai bentuk ucapan yang paling gampang. Jadi dari sini. Ini kira-kira bentuk anatominya, terus bentuk pengenalannya. Manusia bisa mengenal banyak kata, ya kan, macam ini. Terus voice print, tadi bahwa setiap manusia punya fingerprint, nih voice print. Setiap orang punya unik to authenticate. Lalu ada beberapa untuk comprehension. Mungkin Anda pernah dengar syntactical, lexical, sintaktik ini untuk bahwa bahasa itu sebenarnya ambigu. Ini sebagai contoh lah. Kata bed, nah. Bed ini bisa macam-macam maknanya. Terus Cinderella had a ball. Punya bola, atau ball itu juga grand ball, artinya pesta atau lain. Lies itu bisa berbohong, bisa bersandar, bisa berbaring. Ya. Jadi setiap kata itu bisa punya makna yang banyak. Terus kemudian pakai makna konotasi. Time flies, ya, waktu terbang. Padahal artinya nggak semacam literal semacam itu kan. Kemudian ada kuda berlari, berbalapan, dan sebagainya. Jadi ini lexical ambiguity. Sementara syntactical, I saw the Grand Canyon flying the New York. Grand Canyon ini kan lembah, kan nggak mungkin dong ini. Tapi Grand Canyon ini sebagai misalkan apa? Pesawat terbang. Ya. Jadi kalau manusia membaca ini ngerti, tapi kalau diserahin komputernya bingung. Oke, saya teruskan. Mungkin yang lanjut ke sini, ini juga yang cukup rumit, yaitu visual. Untuk komputer mengenali real world itu sulit sekali. Kita manusia lihat gambar-gambar ini langsung paham warna, bentuk, dan sebagainya. Jadi si Norman Rockwell ini dia menggambar manusia dengan sangat detail, dengan sangat baik. Nah, pertanyaannya adalah tanpa kita mengetahui latar belakang, background knowledge, difficult to parse this into real information. Kalau kita nggak pernah, kalau manusia membaca ini langsung tahu ini anak, ini main trompet, oh dia duduk santai. Kalau ini orang berbagai bangsa. Nah, kalau ini mesin komputer nggak langsung tahu konteksnya. Gitu. Oke, jadi di NLP itu banyak sekali kompleksitas tantangannya untuk komputer mengerti bahasa manusia. Nah, robotik lebih lanjut lagi. Tadi saya sudah bicara, mungkin robotik, ini contohnya aja, yang sekarang ini anak-anak bisa main Sony Aibo, Miko, ada Clipboard, dan lain-lain Astro. Ya. Kalau yang keluar angkasa, sudah ada Sojourner, rover, ini sudah dikirim keluar angkasa.
Dan oke, sebagai penutup, satu lagi yang mungkin saya ingin sampaikan, optimisme bahwa Indonesia juga sudah punya roadmap untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Ini dibuat tahun lalu, kami sebagai bagian dari konsorsium membuat dokumen ini 2020-2045. Kenapa 2045? Ini adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi menuju Indonesia emas. Ya. Jadi nanti bukunya bisa diambil dari sini, Anda bisa membuka, dibaca bebas. Mungkin itu ringkasannya, Pak Ganda, maaf, ini saya tutup sampai sini.